Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Cak Herman Ling dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami menghadirkan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Akhi Fajrian Aminuddin dari Bangkalan, Madura. Beliau adalah seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan pada Prodi Pendidikan Agama Islam di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai, akan ngobrol tentang hal-hal yang akan kami tanyakan dalam seputar podcast spesial Ramadan ini bersama channel YouTube Cak Herman Lim. Baik, Akhi Fajrian, apa saja kesibukan selama di kampus di bulan Ramadan ini? Kalau saya pribadi selama di kampus kan, saya kan di Malang itu Niki, Akhi, tinggal di asrama yang itu seringnya itu mengurus masjid. Jadi kegiatan selama Ramadan itu masih tentang seputar mengurus masjid, ya kalau nggak nyiapin sahur atau berbuka, kalau nggak gitu disambi dengan kuliah gitu. Berarti kehidupan di masjid berarti bertugas menjadi imam, sholat tarawih, sholat fardu, dan kultum ya. Ya, Baik, Ahli Fajrian, selama perjalanan masa kuliah di UIN Malang ini, apa yang menurut Akhi sangat berkesan di dalam menjalani pembelajaran selama kuliah ini? kalau saya pribadi Niku untuk menjalani kuliah itu sebenarnya yang bikin terkesan adalah kalau kita itu menjalankan sesuatu bukan cuman seputar tentang kuliah. Jadi kalau saya itu suka kuliah itu mungkin 50%, sedangkan sisanya itu adalah disambi dengan kegiatan yang dia itu sifatnya adalah ekstrakurikuler atau ekstra kampus seperti mengikuti organisasi ataupun kalau misalnya di asrama ya kita kembali lagi kayak ngurus masjid atau mungkin di sana itu kalau di asrama saya kan biasanya diperintah oleh pengasuh itu misal contoh kayak nganterkan galon atau mungkin menyiapkan beberapa keperluan untuk orang lain dan lain sebagainya. Jadi yang bikin terkesan di kampus itu sebenarnya bukan tentang bagaimana cara kita belajar di kampus, akan tetapi juga bagaimana cara kita itu bergaul atau mencari relasi dengan orang lain di luar kampus tersebut. Seperti itu, Akhi. Baik, Ahli Fajrian sangat luar biasa. Sejatinya kan dalam belajar kan harus banyak kegiatan sehingga kita tidak membosankan. Dan bahkan kita dapat mengambil banyak pengalaman lah di dalam beraktivitas baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Berarti Akhi Fajrian di kampus UIN ini berasrama. Ya, sifatnya itu seperti rumah kader. Jadi yang di situ tuh emang asrama Muhammadiyah. Kita itu di situ ya lebih sering emang ngurus masjid dan juga ngurus organisasi. Seperti itu. Berarti ini masuk kepada pengkaderan seperti itu ya. Ya, pengkaderan. Baik. Selain kegiatan di masjid di kampus, apakah Ahli Fajrian ada jadwal untuk mengisi di masjid-masjid di luar kampus? Kalau selama bulan Ramadan kemarin, eh, eh, saya itu ada ngisi jadwal di PDM PDM Kota Malang. Itu kan berasal dari organisasi. Jadi ngisi di situ. Kalau untuk jadwal imam, cuman sekali itu ikut temen karena sejatinya
kita yang ada di masjid tersebut juga setiap harinya dituntut untuk siap menjadi imam ataupun muadzin pengganti seperti ini, Akhi. Baik. Berarti di masjid dalam kampus di UIN tersebut sudah ada jadwal khusus dari masyarakat luar ataupun dosen ya. Untuk saya tinggalnya itu bukan di Niko, bukan di masjidnya kampus, tapi masjid di luar kampus. Dan itu yang mengatur untuk jadwal itu adalah pengasuh dari masjid tersebut. Berbeda lagi, Ari. Ya, ya. Baik, Ahli Fajrian. Nah, apa inspirasi dan motivasi Akhi Fajrian di dalam mengambil Fakultas Tarbiyah Keguruan ini? Sebenarnya motivasi pertama adalah ketika saya melihat dan mengamati bahwasannya itu profesi yang sebenarnya mulia, yang apa namanya, yang bisa kita ambil banyak manfaatnya itu salah satunya adalah kita itu memberikan ilmu kepada orang lain dan salah satunya itu adalah menjadi seorang guru atau di situ tarbiyah dan saya berpandangan bahwasanya mungkin ketika saya sudah mendapatkan hal tersebut menjadi seorang guru itu bukan hanya sekedar kita memberikan ilmu tapi juga di situ kita bisa memberikan manfaat yang lebih kepada orang banyak sehingga saya memandang memilih fakultas ini lebih ke supaya lebih bermanfaat kepada orang lain seperti ini kok. Baik, sangat bagus inspirasinya bahwa kita sebagai orang yang beriman tentunya kan harus memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Salah satunya adalah menjadi guru atau mendidik dan mengajar di lembaga pendidikan ataupun di luar lembaga pendidikan sehingga kita dapat memberikan sumbangsi terbaik terhadap ilmu yang kita miliki di dalam mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Baik, apa pandangan Ahi Fajrian nanti setelah lulus dari UIN Malang ini? Apa apa namanya keinginan untuk melanjutkan studi selanjutnya? Sebenarnya kalau untuk keinginan mungkin tentu ingin untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi kan tapi kita melihat keadaan dulu. Jadi kalau semisal nanti emang saya langsung dibutuhkan oleh masyarakat ataupun oleh orang tua, maka terpaksa untuk jenjang yang lebih tinggi itu ditunda terlebih dahulu. Akan tapi kalau semisal lebih memungkinkan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, maka insya Allah akan memilih ke melanjutkan terlebih dahulu. Baik, sangat bagus karena kan kita melihat suasana di lapangan bagaimana nanti permintaan masyarakat maupun orang tua, maka kita harus siap menerima dan terjun di masyarakat dengan bekal ilmu yang kita punya. Sehingga kita mampu mengimplementasikan ilmu yang kita pelajari atau ilmu yang kita dapat dari kampus dapat diimplementasikan atau diterapkan di masyarakat luas. Baik, sangat bagus. Selanjutnya adalah di bulan Ramadan ini, bagaimana suasana di Malang khususnya secara umum, keadaan bulan Ramadan. Kalau di Malang bulan Ramadan itu rame sih, sangat sangat ramai. Jadi kalau udah masuk jam 4 ke atas sampai maghrib itu pasti macet, apalagi Malang kota. Jadi sangat ramai. Berarti ya sangat ramai ya, tidak dimanapun mungkin ya di berbagai kota atau daerah pun, ketika menjelang sore jalanan pastinya ramai karena masyarakat mungkin apa namanya berburu membeli takjil untuk berbuka dan lain sebagainya. Nah, ini kan Ahi Pajiran kan dari Madura. Bagaimana keadaan Ramadan di Madura itu sendiri? Kalau Ramadan di Madura itu yang saya lihat tentu jauh lebih sepi ya daripada di Malang. Mungkin di sini juga suasananya lebih lebih eh, lebih apa ya? Lebih lebih tenang dan juga karena ada faktor dari sepi tadi, tapi untuk
suhu ataupun kondisi mungkin lebih recommended di Malang karena di Madura itu bisa dibilang panas daripada di Malang gitu. Ya mungkin kalau perbedaan cuaca dan suhu ya Malang ya dingin, sangat adem dibandingkan Madura, Surabaya dan sekitarnya. Nah, setelah pulang ke rumah, ini apa kegiatan akhir Fajrian menjelang Idul Fitri ini di rumah? Apakah ada kegiatan khusus atau memang ada sudah dijadwalkan oleh masyarakat setempat untuk mengisi kajian dan lain-lain? Kalau untuk kegiatan sebelum hari raya mungkin saya kan baru di sini itu kemarin kemarin tuh baru pulang dari Malang sekarang baru di Madura dari kemarin. Mungkin kegiatan sebelum hari raya itu sama seperti di Malang, tapi lebih 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 pada di Malang. Kalau di sini tuh cuman disuruh ngisi untuk kemungkinan untuk imam sholat tarawih dan sholat isya aja. Jadi nggak ada ngisi kajian. Baik, akhir Fajrian, berarti kegiatan ya seperti biasa ya. Apakah ada untuk sudah dapat jadwal untuk menjadi imam sholat Idul Fitri di daerah sendiri atau di kecamatan lain? Kalau untuk sholat Idul Fitri mungkin belum pernah ada. Saya juga kalau meskipun disuruh mungkin juga juga rada sungkan karena eh, mengingat kita yang belum terbiasa dan belum punya pengalaman dan juga kalau masyarakat di sekitar saya itu biasanya kalau untuk mengundang sholat Idul Fitri imam ataupun khotibnya itu mengundang dari luar, jarang masyarakat setempat itu sendiri. Baik, Ahi Fajrian, terima kasih atas berbagi ceritanya yang sangat menarik dan inspiratif ini. Kami sangat berterima kasih. Semoga cerita inspiratif ini dan video ini dapat memberikan bermanfaat kepada siapa saja yang melihat dan menontonnya. Kurang dan lebihnya kami cukupkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.